Aku mau cari topik untuk bikin konten Joe Masa Bandung. Lagi heboh ini dunia tentang makanan itu kayaknya nggak akan pernah habis kontradiksi antara low carb dan low fat. Sekarang ada yang kemarin nemu di FYP satu bule satu Indonesia. Contohnya. Saya mau tebak dulu. Mereka masih muda ya? Oh iya sih dua-duanya iya sih benar juga. Oke. Terus dia kasih contohnya kalau yang I lupa kalau yang enggak kalau yang Indonesia dia nggak pakai contoh orang lain, dia sendiri. I lupa nama itunya apa gitu, ada quotes apanya lah gitu. Terus dia bilang jangan, banyak orang sekarang banyak yang suruh high protein tinggi, itu nggak perlu. Justru kalau mau performance bagus harus karbo yang dinaikin. Terus dia katanya contoh gini, dia pernah katanya defisit kalori bahkan sampai ekstrim ke 900 apa 800 cuman makan karbo terus dia look leaner. Itu Indonesia ya? Ya, itu bohong. Dia 100% bohong. Dia kata sengaja gitu dia untuk ngebuktiin dia protein. Mungkin dia lihat lebih kurus, tapi passingnya lebih padat, lebih langsing benar. Itu bullshit. Kenapa orang harus bohong untuk biar kasih poin? Itu bullshit. Kamu udah coba 900 kalori sama protein dan karb di badan kamu gimana? Itu mana-mana. Jelek banget. Plus masih muda. Kurus ya, dan plus masih muda. Orang semua fucking itu bikin saya frustrasi banget. Tapi aku suka carbs. Siapa peduli? Enggak kan, tapi sebenarnya iya kan, jadi kamu mau berubah enggak? Enggak, maksudnya kan no, juga saya mau nanya, kamu mau berubah enggak? Mau. Tapi kalau misalnya kamu mau berubah sekarang? Iya, maksudnya kan kalau Mbak Aca nggak pakai karbo nih misalnya kan, iya. Kalau nggak pakai karbo Mbak Aca bakalan kelihatan kayak apa? Kalau misalnya dia nggak bisa makan cukup protein dan lemak. Itu kenapa? Karena dia nggak bisa makan. Karena proteinnya itu kenapa saya. Nah, kalau dia bilang, Joe, aku mau lebih padat dari sekarang. Aku mau fokus ya, padatin. Aku kurangin karbohidrat, tapi enggak terlalu banyak, cuma sedikit, and then nambahin protein lagi. Itu aja. Karena bisa mencukupi protein badan dia dia nggak bisa makan cukup protein. Banyak orang nggak mengerti protein dan lemak sama sekali. Itu bikin saya frustrasi banget. Juga waktu saya lihat foto before and after, oh ya, dia naik 2 kg, sekarang lebih padat. Bullshit. Saya nggak tahu mereka lihat apa aja. Saya lihat badan full. Aku lihat yang kita cuman we're as lean as our fattest body part. We're not as lean as our best body part. We're lean as our fattest body part. Jadi gini, kayak gini. Kalau aku makan banyak, wah, tangan saya ada urat di mana-mana. Bisa kelihatan otot semua. Tapi itu biar saya lebih padat. Kalau saya buka kemeja atau buka celana, pantat saya droopy, perut saya buncit. Tapi tangan saya bagus banget. Saya padat tahu enggak? Enggak. We're only as good as our worst body part. We're only as lean as our fattest body part. They don't focus. Mereka enggak lihat cuman, oh bentuk bahu lebih bagus, tapi perut udah lebih lebar juga. Saya lihat di badan semua. Saya nggak bukan lihat di satu daerah di badan. Mereka mau cari sesuatu yang paling gampang. Nah, gini, waktu orang muda punya pendapat soal apa aja, fuck off. Karena gini, waktu saya umur 21, aku minum 1 botol whisky tiap hari, enggak diet, tapi aku kurangin karbohidrat sedikit, aku punya 6-pack. Aku turunin karbo, cuman aku bisa minum lebih banyak alkohol. Diganti posisi. Tapi, oke, so saya kasih yang alkohol diet. Oh, fan, kalau mau dapetin 6-pack, minum 1 botol Jack Daniels tiap hari. Minum Chivas 1 botol tiap hari, pasti dapetin 6-pack. Aku punya 6-pack, aku bisa kasih contoh. Tapi itu kenapa aku cuma 21 tahun dan belum pernah gemuk. Kalau yang basicnya gemuk. Aku belum pernah lihat orang gemuk
kepadat, enggak mengikuti program kaya kita. Enggak 100% kita, tapi benar kaya kita. Mereka latihan lebih keras. Mereka fokus kurangin karbo, mereka nambahin protein. Mereka lakukan cardio. Orang semua 100%. Tapi banyak orang belum pernah gemuk. Mereka bisa oh ya saya naikin karbohidrat, saya lebih bentuk badan lebih bagus. Ya benar, karena glycogen loading di dalam otot. Aku mau mereka coba itu waktu 50 tahun, 40 tahun, 35 tahun. Gemuk. Itu bullshit. Orang influencer semuanya bullshit. Mereka suka bohong. Ada orang bilang gini, aduh, kita harus cardio sebelum latihan, kecuali kita mau lebih kuat aja. What? Kalau mau bakal lemak harus cardio sebelum latihan. Dia enggak mengerti human physiology sama sekali. Kalau mengerti sedikit, mereka harus mengerti insulin. Fungsi insulin di dalam badan kita. Fungsi GLUT4 di dalam badan kita. Dia enggak mengerti apa aja. Kalau kita cardio sebelum latihan, dia enggak mengerti muscle glycogen yang paling sederhana. Waktu kita cardio, kita lakukan apa? Kita pakai apa untuk energi? Cardio apa aja? Tahu nggak? Lemak sama Kita pakai, sebelum kita pakai lemak, kita pakai apa dulu? otot sama lemak. Glycogen. Glukosa di dalam otot atau di dalam liver, hati. Kita pakai itu dulu. Nah, kalau pakai itu untuk cardio, kita itu mungkin 30 sampai 45 menit untuk hilangin glycogen semua. Setelah itu, kita pakai otot untuk energi. Waktu kita latihan, waktu kita stretching, semuanya. Kita mau pakai glycogen untuk angkat beban. Waktu glycogen hilang, kita mulai kita enggak bisa pakai otot untuk energi karena kita udah mulai recovery setelah beres latihan. Ini gampang. Nah, ada mekanisme di dalam sains lebih kompleks ya. Tapi paling sederhana, kalau kita cardio sebelum latihan, waktu kita latihan enggak kuat, enggak bisa pakai otot yang benar, dan udah mulai bakar kalori dari lemak atau bikin recovery otot jauh lebih lama. Kalau kita pakai glycogen untuk latihan sama beban, kita lebih kuat, bisa handle lebih banyak, bisa ada stimulasi baru. Dan kalau mau cardio sesudah latihan, pakai lemak untuk energi. Itu paling sederhana, tapi orang harus debat. Kalau orang bilang coach dan enggak mengerti sesuatu sederhana kayak gitu, mereka bukan fucking coach. They are a fucking personal trainer, and not even a good one. There are so many mechanisms. Insulin. People say carbs, yeah? Saya pakai English because this is important. People talk about, you increase your carbs, you get leaner. There is zero science to that. Because many people are insulin resistant. Once they eat a little bit of carbs, their insulin levels go skyrocketing. And since insulin is a superior, it is a driver of nutrients. It only knows two directions, fat or muscle. But when you are insulin resistant, it only knows fat. It only knows one direction. So by increasing carbohydrates, I don't care how much you lift, it's still going to go into fat. We have to get rid of insulin resistance first. And we do that by lowering carbs, focusing more on training and training hard. And then we can fix that insulin resistance. Then, yes, we can take in carbs to help us become stronger, help us get our metabolism even higher. But we need protein first. Because the proteins are what drives our metabolism. Our thyroid uses amino acids. It does not use carbohydrates. Our thyroid is what regulates our metabolism. I don't understand how people don't understand fucking simplistic human physiology. It's the most easiest shit. You can learn this in 6th grade. But they can't apply it in real life. They can't apply it in the fucking gym. It is so irritating.
Everyone has opinion. Nobody has any idea of where their opinion came from. They heard it from someone else. They heard it from someone else. They heard it from someone else. Or they're 21 years old and they try something and it works for them when everything works when you're 21 years old. 16 or 21, 19-year-old kid, come into the gym. He's obese. In 6 weeks, he's now a muscular guy with a lot less body fat, and he does not diet whatsoever. Does that mean everyone that's obese is going to look like that in 6 weeks? Bullshit. He's 19. Every stupid little fucking young kid has an opinion about shit they don't understand. When I was 21, I thought I knew everything too. But I still had a better handle on human physiology and biomechanics and fucking nutrition than these fucking kids. These kids have no clue. To say we need carbs more than protein is so fucking idiotic, it's not even funny. Someone prove to me where there's an essential carbohydrate. Where there's a carbohydrate we need to live or we will die without it. Nobody can prove it because it doesn't exist. But I can tell you there's many essential amino acids. That's what's called EAA. Our body does not create those. We need them. We get them from protein. We need essential fatty acid, EFAs, EPAs. We need them all because those are what keep us alive. So what would be more important? Something that keeps us alive or something that gives us energy? It's fucking logic. How do you argue stupid fucking logic? Use the nutrients that keep you alive, and then you can use the other nutrients. But focus on the nutrients that keep you alive first. Mereka cuma mau enjoy. Orang mau bikin konten untuk tertarik aja atau hiburan, tapi mereka percaya itu. Iya. Sekarang kan gitu semuanya nyarinya yang gampang, enak, nggak susah, tapi berubah. Iya. Ini yang kemarin pas Oktober 2025 ada ini yang influencer yang meninggal gara-gara dia makannya cuma buah doang. There you go. Okay. Ya, okay. Okay. Nah, ada bukti orang meninggal sama karbohidrat aja. Ada bukti untuk itu. 2025. Iya aku ingat makanya baca itu makanya jadi tadi lihat dulu siapa gitu. Emang benar dia meninggal. Berapa lama dia? Asal Polandia meninggal, dia menderita kekurangan gizi. Ya. Karena makannya. Also juga, you know that Cali Muscle, dia had dua heart attack. Heart attack kedua waktu dia udah beres sama protein, dia makan buah aja juga. Dia masih hidup tapi heart attack lagi. Mati kelaparan karena diet ekstrim. Selama 10 tahun dia hanya memakan sayuran mentah dan buah-buahan mentah. Vegan. Nggak ada amino acid, nggak ada fatty acid. Mungkin dia dapat sedikit amino acid kalau dia makan soy, kedelai. Tapi ya, itu benar. Ya, that's not surprising. Iya. Atau kamu bilang tadi soal penjara. Oh iya, penjara apa sih baca? Aduh lupa deh, nggak mesti nyari dulu di Instagram orang bule ya, ini bukan orang Indonesia ya. Jadi karena di Indonesia ya. Apa sih katanya nggak perlu banyak protein, buktinya orang-orang di penjara banyak yang badannya pada jadi, padahal makanan kafetaria penjara makanannya kan kebanyakan kayak rice atau apa sih yang gitu-gitu gitu, tapi bread gitu ya yang kayak gitu, tapi bukan kayak protein gitu. Kayak protein. Nah, itu orang Amerika ini. Ini bukti lagi, ada orang pasti muda, dia belum pernah masuk penjara. Kalau benar masuk penjara, kita tahu ada komisari. Orang semua yang latihan, punya badan bagus banget, mereka diet. Mereka beli tuna, mereka beli beef sticks di dalam komisari, mereka kurangin karbohidrat. Semuanya yang punya badan, nah ada yang besar sekali, mereka enggak padat. Mereka kayak lebih ke power lifter, karena mereka makan semuanya. Mereka yang makan keripik dan bikin burrito semua. Tapi ada yang padat sekali, benar. Karena cuma mereka bisa istirahat, latihan dan makan. Tapi mereka enggak makan di dalam penjara. Mereka makan dari komisari. Itu bukti lagi ada orang enggak tahu apa aja. Tapi punya pendapat. Itu
jadi orang-orang tuh bisa ngasih uang ke jadi Oh, setiap commissary. ada kayak ada Yeah. bekel gitulah, jadi bisa kita bisa masukin uang, misalnya Jo di penjara aku bisa udah Bisa beli. kirim ke Jo uang berapa gitu, jadi Yeah. nanti Jo bisa beli di Nah, penjara. kayak Kalau ya, nggak ngirim. commissary itu kayak yang warung, Kayak ada kantin, macam-macam. kantin. Kantin, benar, kantin. Ya, itu kayak gitu. Oh, tapi kalau makanan dari penjaranya sendiri mah ya gitu-gitu Heeh. aja. Ya, enggak ada orang besar sama makanan di dalam penjara aja. Itu kayak Indonesia. Mereka yang Kayak banyak. penjara di sini selalu kurus. Karena iya, nggak ada makanan. Mereka nggak ada commissary. nggak ada. Yang tajir aja bisa beli. Yang tadi mah bisa keluar juga bisa. Ya, itu isi. Traveling keluar. Itu kenapa aku benci influencer. Saya benci bullshit. Saya nggak tahu semuanya. Tapi waktu Joe ngomong soal sesuatu, itu kenapa saya tahu. Saya punya pengalaman. Saya udah lihat 30 tahun itu. Nggak coba sendiri waktu masih muda. Oke. Kalau saya punya pendapat waktu aku masih muda, fam. Harus coba minum alkohol banyak. Itu bikin six pack. Karena gini, minum Senin vodka, Selasa Chivas, rum Rabu, tequila Kamis, Jumat bir, Sabtu dan Minggu wine dan konyak. Oke? Pasti dapatin six pack. Aku dapatin six pack karena dia itu. Kalian pasti bisa ya. Tapi pasti ada mereka percaya saya dan coba. Kalau yang orang suka minum. Kebetulan nih di ACC. Langsung Langsung beli minum. langsung dietnya Coach Jo aja. Boleh Ya. minum. Langsung Penting bawa ada nama karbo itu aja. kata kecil gitu. Ya, benar. Benar. Tapi kalau itu bikin orang beli program, oke. Alcohol based. Alkohol base. Oh, dia bukan plant based. Animal based. Ya, Sekarang alcohol alcohol based. Fucking stupid. Aku benci influencer. Itu kenapa orang sekarang jarang berubah. Yang kurus tetap kurus. Yang gemuk tetap gemuk. Ya sama aja sih sama yang 10 tahun yang lalu lebih banyak orang berubah. Betul. Sama sekarang maksudnya banyak juga bantuan dari yang lain-lain. Jadi yang nggak langsung dari makanan. Jadi Instan. Semua ya. Ya. Zaman Itu kenapa mereka cari retatrutide, steroid, growth hormone. Ada pernah ada nggak tahu aku follow apa enggak. Cuman I follow. Saya mah nggak bohong. Saya mencari influencer yang memang suka binging. So how you can stop Yeah. the food noise. So dia cowok. Dulunya gendut sih. Harusnya kelihatannya mah gendut. Terus dia bilang ada yang ngomong. So dia lagi struggling kalau misalnya food noise-nya lagi ngomong I need to eat. Dah. Terus ada yang komen katanya, lo mungkin pakai GLP atau apa, nggak ngaruh katanya. Lo mau pakai GLP, lo pakai Reta, katanya kalau memang lo masih tetap makan, dia akan tetap aja makan. Jadi kayak waktu Ai nanya sama siapa sih, Ya, Pak si Cenik kan, Pak sama Cenik. Pak Cenik. Jadi sebenarnya rasanya apa sih pakai Reta? Dia bilang lapar sih, tapi gak mau makan. And then I kayak confused kan, kok nggak mau makan ya? Kalau lapar saya pasti mau makan. So it depends on people I guess. If I use it, kalau aku pakai terus aku tetap makanin nggak akan ngaruh dong retanya sebenarnya. Mau coba Nah. ada sponsor. Ya. Kalau mau coba ada sponsornya. Ya. Oh iya Si Anthony. dia mau Beli Ya. buat rame-rame. Ya, kita coba. Tapi Nggak ada. peptide, oke. Silakan. Tapi kenapa orang nggak mau kerja keras dulu? Itu Kenapa dia orang nggak mau belajar nutrisi? Nggak usah diet. Iya, makin Tapi kesini. belajar nutrisi. Makro ini bagus untuk saya nggak? Makro ini bagus untuk saya nggak? Makro ini bagus. Vitamin apa bisa bantu saya? Kenapa mereka nggak itu dulu? Saya nggak mengerti itu. Karena kan tidak mau capek. Waktu aku mulai latihan, kita harus fokus itu dulu. Karena nggak ada. And then kita harus beli buku. Iya. Nggak ada internet, nggak bisa research dari Google, nggak ada Google. Ya. Gampang. Sekarang gampang sekali. Jangan dulu ketemu Jo, ayo baca magazine yang gede-gede. Ya, Iya, ya, aku selalu beli. Ya. Sekarang mah Ya. segala macam ada di handphone. betul. Zaman dulu Nanya mah cek magazine. Aku dulu mencuri buku dari kuliah yang
the medical school, aku mencari buku untuk belajar. Sekarang mah semua bisa nyari di internet. Itu paling gampang, tapi mereka masih bodoh. Ya, Saya nggak karena kan mengerti itu. ChatGPT juga bukannya Nggak perfect, nggak ya. perfect kan mereka juga. Mereka kan ChatGPT itu kalau AI itu kan menjawab pertanyaan yang kita mau dengar jawabannya. Iya, Kecuali memang. ya lebih kayak aku mau bikin ini, Mengiyakan. mengiyakan gitu, Memvalidasikan. gitu. Jadi kan belum tentu benar apa yang Kalau menurut kamu, ya Iya. kadang-kadang kalau kita buntu Ya, ide bisa iya. kadang-kadang Iya. bagus sih. Iya, iya. ya enggak itu bantu banget. Iya, Maksudnya kalau cuma healthy kalau misalnya ya. nanya apa Kalau kadang-kadang pengen mereka makan. menjawab sesuatu yang kita emang pengen boleh dengar. ya nyobain ini. Ya menurut aku sih boleh-boleh. Iya, pasti Iya. gitu jawabannya pasti gitu. Ya, betul. Kan bagus kok Ah, gitu. ya. Bisa jawab itu kalau kita nanya tergantung apa yang kita Oh, tanya. nah. Oh, Oh, tergantung. karena kamu bilang itu, ya benar, boleh kak ya? Iya, begitu. Jadi itu juga That's jangan fuck percaya information. 100% Iya. ChatGPT itu. Kayaknya gitu deh anak Cari, zaman. tapi ada Google bisa cari informasi. Ada WebMD bisa cari informasi. Iya. Nah Yang kebanyakan lain juga karena ada. tidak mau pakai Google lagi, mereka lebih langsung ke ChatGPT sekarang. Kalau tidak mau susah, itu aja udah nggak mau susah mereka. Atau kalau mereka mau cari di ChatGPT, bilang WebMD bilang apa soal ini. Iya. Biar lebih spesifik Iya. dari si MD, Ya, bukan dari yang lain. anyway, oke. Aku beres ranting, tapi fuck influencers. Mereka cuman PT sosmed. Kan intinya cari duit. Apapun dilakukan untuk cari duit halal. Yang penting halal. Yang halal. Tapi kenapa mereka bisa dapatin duit untuk bohong? Karena they give what people want to hear. So if you want to do like that, probably kita bisa. Oke, mungkin kita harus lakuin itu karena Bener kan? kita cari duit. Oke, Satu orang kan- oke. Kalau Satu kalian mau saya bohong ke kalian, silakan. Nggak apa-apa. Kalau di Aman. zaman dulu papa tuh kalau misalnya banknya yang jujur nggak akan naik di situ aja terus. Pasti langsung kalau nggak di cut off pensiun dini or you just wanna stay there. Itu yang jujur loh. Kalau nggak ya you will go up terus. Sama aja. Aku If you mulai tell the truth, you going to be ya either didengar ada penumpungnya tapi akan sedikit pastinya. Oke, aku mulai bohong. Aku mulai. Iya kan bener nggak sih? Orang tuh nggak mau mendengar yang kebenaran. Kita mulai nipu. Gitu. Kita mulai Drink alcohol. Do drugs. Smoke cigarettes. Don't work out. Jogging terus. Latihan perut. semuanya banyak ya. Ternyata banyak banget gitu deh. People. Okay. Yeah. Whatever. Okay. Sudah. Bye. See you in the next Friends. round.